Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mengadakan kuliah tamu dengan tema Project Risk Management oleh Pak Faisal Purnawarman selaku pembicara pada hari ini. Beliau adalah Subsea Structure and Pipeline Integrated Engineer di Mubadala Petroleum Indonesia. Itu adalah salah satu international oil and gas company. Nah, untuk hari ini peserta yang hadir beberapa dari mata kuliah yang mendukung tema kuliah tamu hari ini, Pak Faisal, yaitu dari teman-teman manajemen proyek, perencanaan pelabuhan, dan manajemen risiko. Mungkin selebihnya bisa dari beberapa angkatan yang di luar mata kuliah tersebut. Nah, mungkin kita langsung mulai saja ya Pak Faisal. Bisa langsung menceritakan, memberikan pengalamannya kepada adik-adik di Departemen Transportasi Laut ITS mengenai Project Risk Management. Silahkan kepada Pak Faisal. Oke, terima kasih Bu Dika dan juga Bu Vivi ya sudah mengundang saya. Ini kehormatan juga karena ini pertama kali saya untuk mengisi di ITS. Teman dari ITS juga banyak sekali ya di dunia oil and gas ini sempit sekali, banyak sekali alumni ITS. Gitu, senang lah bisa kerja bareng gitu. Oke, di kesempatan sekarang saya mau menjelaskan ini ya terkait project risk management. Memang umumnya di dunia oil and gas, tetapi karena posisi saya kebanyakan di offshore ya, jadi mungkin cukup relate lah dengan teknik transportasi laut lah, juga dengan pelabuhan dan sebagainya gitu. Karena ya beberapa kali lah saya mengikuti atau terlibat dalam project yang ya terkait dengan kapal dan juga pelabuhan dan sebagainya. Oke, saya langsung mulai ya. Baik, Pak. Oke. Nah, kurang lebih ini sebenarnya nggak terlalu lama ya. Nanti kita akan banyakin ngobrol ya atau diskusi gitu. Silahkan tanya, jawab atau apapun gitu. Nggak harus melulu tentang risk management, tapi kita juga bisa ngomongin yang lain lah. Bisa tanya di luar itu ya. Nanti gimana moderator aja gitu. Nah, yang akan saya coba jelaskan ya, yang pertama adalah basicnya ya, tentang risk management itu seperti apa, kemudian prosesnya tuh apa aja sih, gitu. Dan juga contoh-contoh project, gitu. Dan juga kita nanti ada exercise sedikit lah, biar lebih, apa ya, sebenarnya kalau risk management itu, apa ya, cukup simple gitu, dan di oil and gas ataupun sebenarnya di pekerjaan apapun gitu, itu pasti ada yang namanya risk management, dan bagaimana kita berurusan dengan risk gitu, dan juga bagaimana mengatasinya gitu semuanya ada. Cuman nanti implementasinya mungkin bagi teman-teman mahasiswa mungkin belum terlalu terbayang. Oke. Nah, kita pertama mulai dari yang basic dulu ya. Nah, ini mungkin ada 3 gambar ya yang bisa kita lihat gitu. Ini sebetulnya aktivitasnya sama. Kalau kita bisa lihat aktivitasnya sama, yaitu menyeberangi sebuah jembatan ya dari tali gitu. Tapi bisa kita lihat perbedaannya apa. Yang pertama adalah perbedaannya dari sisi peralatan. Dari sisi peralatan ada yang tidak pakai apa-apa, kemudian ada yang pakai tongkat untuk menyeimbangkan gitu. Kemudian yang satu lagi dia memakai body harness, kemudian diikat pakai karabiner atau apa ya. Jadi di sebuah tali yang atasnya gitu. Dengan adanya alat itu mengakibatkan perbedaannya apa? Yang pertama adalah kemungkinan dia jatuh. Tiga-tiganya memang bisa jatuh, tetapi potensi untuk jatuhnya itu tentu yang satu dengan yang lain tentu berbeda ya potensinya. Nah, terus yang kedua, perbedaan kedua adalah apabila terjatuh. Nah, itu misalkan ini jurangnya dalamnya misalkan yang dilewati itu misalkan nih 50 meter gitu. Nah, tentu yang ketiga tidak akan jatuh ya, berarti istilahnya nggak apa-apa gitu. Tapi yang dua di pertama itu yang jatuh tentu akan mengakibatkan fatal ya, atau luka atau mungkin fatality atau kematian. Itu perbedaannya gitu. Jadi kesimpulannya apa? Perbedaannya adalah probability dan juga efek dari jatuhnya itu. Nah, dua hal tadi itu sebetulnya itu yang bisa disebut risiko gitu. Jadi risiko adalah gabungan antara kemungkinan dan juga efek lah atau impact-nya dari sebuah kejadian.
Gitu kira-kira ya. Jadi dari 3 gambar ini kita mendapatkan gambaran simpel mengenai apa itu risiko. Oke, next. Nah, terkait risk management sendiri, ada 3 hal yang perlu kita lakukan ya untuk membaca sebuah risiko gitu. Yang pertama yaitu kita identifikasi, kemudian evaluasi, yang ketiga mitigate atau mitigation ya. Jadi identifikasi adalah ya kita harus tahu dulu nih potensinya apa. Kalau yang digambar yang di awal tadi itu potensinya jelas ya, jatuh ya, atau luka atau kematian gitu, hazardnya. Nah, untuk evaluasi, nah bagaimana resikonya tuh separah apa gitu. Mungkin yang paling kanan itu yang paling ringan resikonya, yang paling kiri paling berat. Nah, kemudian kalau mitigasi, mungkin ada nggak dari 3 gambar tadi masih bisa yang dilakukan yang lain, misalkan gitu. Ada mitigasinya apa? Misalnya nih, oh pakai parasut gitu, jadi kalau jatuh nggak apa-apa misalnya. Gitu. Atau pakai tambahan alat lain gitu. Misalnya ngapain sih harus pakai tali gitu, bikin aja jembatan gitu. Itu kan termasuk mitigasi juga. Gitu kira-kira ya. Ini kalau ada yang nggak clear, boleh langsung potong nanya atau ada sesinya sendiri? Oh ya, saya sampai lupa menyampaikan Pak Faisal, saking inginnya segera cepat-cepat mendengarkan Bapak berpresentasi. Jadi, saya kasih waktu untuk presentasi terlebih dahulu, Pak. Di akhir nanti kita akan ada diskusi sama-sama dengan teman-teman di sini. Jadi Oke. nggak dipotong-potong. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, Oke, Pak. lanjut. Nah, ini apa ya? Mungkin why gitu. Nah, ini di YouTube sekarang why gitu. Semuanya harus ada why-nya gitu. Nah, ini kenapa kita harus melakukan risk management gitu. Nah, jadi ada 4 ya umumnya ya. Ada 4 umumnya alasannya kenapa kita harus melakukan risk management. Yang pertama adalah memproteksi diri ya, baik secara people atau secara aset. Kalau people ya tadi misalkan contohnya kematian gitu. Tapi kalau misalkan aset, misalkan risiko menyetir mobil gitu kan, nanti mobilnya juga rusak, itu aset kita rusak. Jadi tidak hanya diri tapi juga aset. Itu kemudian apa ya, safety awareness ya, dalam setiap pekerja kita tentunya harus ada practical safe work ya. Jadi kita harus apa ya kerja tuh harus yang safety gitu. Jadi memang itu harusnya sudah menjadi mindset ya. Kemudian kalau organization prosedur ya, karena di organisasi kita baik organisasi itu bisa macam-macam ya, dari kantor, dari negara atau dari peraturan, itu memang prosedurnya seperti itu. Kita harus mengurangi risiko gitu. Nah, terus compliance, nah itu terkait hukum. Jadi kalau kita apa ya tidak memitigasi risiko terjadi kecelakaan, biasanya terjadi tuntutan hukum lah gitu. Kalau misalkan ada apa-apa terjadi gitu. Contoh yang terakhir itu kemarin apa ya, yang financial angel. Nah itu kan si supirnya kan tidak mempraktekkan itu. Nah itu berpotensi terkena tuntutan hukum supirnya. Itu contoh ya. Oke. Nah konsepnya tuh begini. Jadi apa yang harus kita lihat, risk assessment itu apa sih yang akan terjadi kira-kira, yang misalkan kita nyetir nih, kemungkinan apa nih? Kemungkinan ya tabrakan gitu. Nah terus jadi apa ya, situasi yang akan menimbulkan potensi buruk lah, jadi kecelakaan. Nah, how likely itu seberapa sering gitu, kemungkinannya berapa gitu. Contoh kayak gambar yang di awal tadi, dari yang gambar pertama yang dia tidak memakai tongkat bantu dengan yang memakai tongkat bantu, tentu probabilitasnya lebih kecil yang memakai tongkat kan, karena dia bisa lebih seimbang. Nah, kemudian oh ya, saya jelasin dulu ya. POF itu apa? Probability of failure. Jadi potensi terjadi hazard, potensi terjadi failure. Nah, terus COF itu apa? Consequence of failure. Jadi konsekuensi atau impact-nya gitu. Seberapa parah gitu. Nah, dari gabungan 2 itu didapat sebuah risk level lah. Jadi tingkat levelnya tuh sedang atau tinggi atau rendah atau ada lagi yang dibagi, oh ini sangat besar gitu potensi katastrofik. Nah, itu masing-masing yang terserah kita mendefinisikannya seperti apa. Nah, terus setelah itu kita bisa melakukan mitigasi atau memanage risknya gitu. Jadi kita bisa mengontrol resikonya gitu. Tapi urutannya kita harus tahu dulu nih apa yang bisa terjadi, kemudian seberapa sering, kemudian impact-nya berapa, baru kita bisa mitigasi gitu. Nggak mungkin kita prosesnya dibalik ya gitu. Ini mitigasi
terus baru nyari yang lain kan nggak bisa. Kita harus tahu dulu ini problemnya di mana sih. Nah, kalau prosesnya seperti apa? Nah, tujuannya kembali lagi ya, ini sebetulnya sedikit mengulang yang tadi ya, bahwa efeknya itu juga tidak hanya ke people dan juga aset ya, tapi banyak gitu. Ada efek ke lingkungan, ada time frame. Nah, ini dalam artian time frame itu apa ya? Waktu ya, terutama kalau dalam proyek sebuah pekerjaan, efeknya adalah mundur kan. Kalau misalkan terjadi kecelakaan, berarti kan tertunda kan, jadi mundur gitu. Jadi ada efek juga dari time frame gitu, schedule gitu. Terus ada reputasi juga, reputasinya jelek. Mungkin contohnya apa ya? Reputasi jelek tuh dulu tahun berapa, udah lama sih, yang kasus di offshore oil and gas tuh dulu, yang BP yang di Gulf of Mexico itu, kecelakaan itu tuh mungkin kalau aset ya jelas rugi, people juga ada yang meninggal, environment jelas gitu. Tetapi yang paling parah itu waktu itu sih sebenarnya reputation gitu. Dengan ada kecelakaan itu, reputasinya jadi jelek. Apa bukti reputasinya jelek? Jadi mungkin kalau di sini ada yang suka main saham ya, anak-anak kuliah sekarang kan main saham. Dulu tuh saham BP langsung anjlok gitu, sampai 30% atau 10% gitu. Itu reputasi itu biasanya larinya ke stock ya, stock value ya. Itu contoh ya untuk reputasi. Atau di media kan jadi diberitakannya jadi negatif gitu. Itu juga salah satu apa ya, tujuan kita memitigasi risiko juga. Nah, kapan risk management itu apa ya, harus dilakukan gitu kan? Nggak semua ya, kayak misalkan kita jalan ke depan rumah beli warung kan nggak perlu ya kita analisa dulu resikonya, kan nggak perlu ya. Kayak misalkan kita mau kuliah online gitu ya, memang ada risiko ya, kesetrum laptop lah, tapi kan tidak perlu gitu, nggak semua harus dianalisa juga, ngapain gitu, buang-buang waktu. Nah, biasanya karakter kalau dalam sebuah proyek itu kapan dia harus dinilai risk assessment atau risk management itu biasanya kalau dia high risk project gitu. Jadi pekerjaan yang high risk gitu. Nah, ini ada kriterianya masing-masing. Misalnya, oh ini kalau fatality exposure, maksudnya ada kemungkinan orang bisa meninggal. Terus misalkan project value-nya, misalkan ini di layar contohnya misalkan di atas $1 juta gitu. Atau degree of change. Degree of change itu misalnya apa ya? Membuat si project itu tuh jadi berubah gitu, misalkan wah ini bisa bikin rusak atau apa gitu. Kemudian kalau lokasi gitu, lokasinya ternyata misalnya uncertainty, misalnya lokasinya sering cuaca buruk atau lokasinya dekat gunung meletus misalnya gitu, atau area banjir. Nah, itu biasanya dikategorikan sebagai high risk project. Nah, kalau high risk project ya kembali lagi harus ada risk management gitu. Kalau kita mau apa ya, pacaran malam minggu gitu nggak perlu, ngapain kita ngurusin harus di risk assessment dulu gitu, lewat jalan mana, kemudian konsekuensinya seperti apa, itu nggak perlu. Gitu ya contoh ekstrimnya ya. Oke. Nah, mungkin kalau udah ada dapat kuliah ini ya, manajemen project ada yang udah dapat ya, jadi kira-kira mungkin kita bisa breakdown lah project tuh urutannya seperti apa sih gitu. Nah, kita bisa breakdown simpelnya jadi 4 ini ya. Jadi preparation, pre-execution, kemudian execution, dan juga evaluation gitu. Nah, masing-masing ini punya risk assessment ya, atau risk management gitu. Nah, dalam preparation itu misalkan kita mau menentukan prosedur ya, atau metode konstruksi misalnya, atau metode apa ya, misalkan metode pengecoran bangunan. Nah, itu tuh kita sudah menentukan prosedur juga gitu. Metodologi atau prosedur itu kan sebetulnya sudah mempertimbangkan risiko gitu. Misalkan mau ini nih, misalkan mau ngecor bangunan bertingkat gitu. Lebih aman pakai manusia naik tangga atau mending pakai itu apa yang concrete lifter itu sama mobil molen gitu. Nah, itu kan semuanya juga sebetulnya sudah mempertimbangkan risiko gitu. Risiko baik waktu atau risiko dari sisi uang gitu, kan lebih cepat pakai concrete lifter ya, atau yang dengan mobil molen gitu, karena lebih cepat. Itu sebetulnya saat kita menentukan metode pekerjaan juga sebetulnya sudah mempertimbangkan risiko tanpa kita sadari gitu sebetulnya gitu. Atau saat musim hujan begini kita mau pergi ke suatu tempat gitu, misalkan mau belanja ke supermarket gitu, lagi musim hujan, pakai mobil apa pakai motor ya gitu. Memang mobil lebih lebih apa, aman dari hujan, tapi kalau macet, nah itu kita sudah mempertimbangkan risiko. Risikonya mungkin tidak akan masalah melulu kecelakaan ya, tapi
Resiko waktu, resiko uang, dan sebagainya. Kalau mungkin kita naik motor, resikonya apa? Misalnya kehujanan, gitu, mungkin injury atau sakit, nah itu resiko. Sebenarnya tanpa disadari, kita sehari-hari itu juga sudah mempertimbangkan resiko gitu. Dari hal sekecil apapun gitu. Kita pergi ke supermarket, gitu. Apalagi dalam sebuah proyek kan itu. Dalam sebuah proyek bisa dikatakan wajib karena efeknya besar sekali dari masalah uang, dari masalah kematian. Gitu. Nah, kalau pre-execution. Nah, pre-execution itu sebetulnya saat sebelum eksekusi persis nih. Itu tuh kita melakukan apa ya? Bikin sebuah tabel lah gitu isinya, ini resikonya apa, konsekuensinya apa, kemudian mitigasinya apa. Itu semua didetailkan. Nanti saya ada contoh tabelnya, nanti saya kasih lihat. Nah, terus saat execution itu juga monitoring terus resikonya. Yang ini statusnya gimana? Sudah dilakukan apa belum mitigasinya gitu. Saat evaluasi pasti kan ada aja lah dalam sebuah proyek itu, sesempurna apapun ya pengalaman saya kerja, sesempurna apapun tuh pasti ada lesson learn, pasti ada minusnya, tuh pasti ada lah, apalah gitu, dari hal kecil sampai gede pasti ada. Jadi evaluasi itu juga wajib selalu ada. Oke, next. Nah, flowchart-nya kayak gitu tadi ya. Jadi ini contoh lah, jadi kita menentukan identify gitu, jadi kita punya aktivitas utama nih, misalkan kita pergi ke supermarket nih, gitu, contoh aja ya. Kita tentukan dulu sub activitiesnya. Misalkan sub activitiesnya, misalkan kita naik mobil ya. Kita naik mobil, nah kan ngambil kunci dulu, terus habis itu kita jalan ke arah mobil, buka pintu, nyalain mesin gitu. Ibaratnya itu harus di breakdown semua secara detail gitu. Karena dalam sebuah project itu biasanya kan aktivitasnya banyak sekali ya. Jadi kita wajib untuk breakdown ya gitu. Itu contoh aja tadi kita pergi ke supermarket gitu. Terus buka pintu pagar, kemudian kita ngeluarin mobil, kemudian tutup pintu pagar, baru jalan lagi. Nah, itu contohnya ya, kalau mau ribet ya. Tapi kan sebenarnya nggak perlu gitu. Tapi itu hanya contoh. Sekali lagi. Nah, itu harus di breakdown dulu gitu. Terus kalau sudah di breakdown, dari tiap aktivitas kecil-kecil itu, kita akan cek ya potensi hazardnya apa. Misalkan nyalain mesin. Misalkan nyalain mesin, apa misalkan terjadi sesuatu, mesinnya meledak atau apa. Oh enggak, ternyata sudah kita cek, oh ini nggak akan terjadi karena sering diservis misalkan. Itu contohnya. Kemudian di assess itu tadi probabilitasnya seberapa besar sih gitu dari hazard-hazard tadi. Gitu. Dan kita manage, misalkan control measure, misalkan dari tadi misalkan mobil udah sering diservis, itu bagian dari control measure, gitu. Sehingga risiko meledak tadi boleh dikatakan tidak ada. Kemudian assess lagi, ternyata setelah ada kita tahu control measure, misalnya udah service, oh kita assess lagi, oh ternyata nggak separah itu kok, jadi sebenarnya risikonya kecil gitu. Nah, ini contoh table ya, contoh table kalau misalkan kita mau melakukan analisa lah, ini table umum banget ya, ini beda-beda setiap instansi atau setiap lembaga. Tapi yang penting adalah ada sub activity, ada hazard, ini coba saya annotate ya. Sub activity ini harus ada, jadi nanti di breakdown aktivitasnya di sini. Kemudian hazardnya apa? Misalkan potensinya, ini juga harus ditulis potensinya, efeknya apa. Terus kemungkinan si potensi atau hazard ini dia kemungkinannya berapa tinggi, misalkan oh kemungkinannya sering gitu, atau oh tidak sering atau tidak mungkin terjadi gitu, kita tuliskan juga. COF juga nanti ketemu hasil risknya berapa, gabungan antara POF dan COF. Setelah itu mitigasinya apa, kita tulis. Setelah ada mitigasi, nanti ada POF dan COF yang baru. Finalnya berapa hasilnya. Nah, nantilah risiko itu yang akan dinilai gitu. Kita targetnya menilai jangan sampai risikonya tinggi, karena kalau risikonya tinggi mungkin ya itu tidak layak proyeknya gitu. Ngapain dilakukan kalau risikonya tinggi gitu, atau udah pasti gagal gitu. Nah, terus ngapain dilakukan gitu. Itu juga atau pasti terjadi kematian, nah, kan nggak boleh gitu. Jadi harusnya jangan, nggak bisa diteruskan. Itu kira-kira. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh ya, contoh misalkan tadi kita sudah dapat POF dan COF. POF itu tadi kembali lagi ya, probability of failure. Jadi seberapa sering sih gitu, unlikely itu jarang lah gitu. Possible mungkin terjadi, kalau likely mungkin sering terjadi. Terus kalau konsekuensi, oh ini kecil gitu, konsekuensinya ringan, konsekuensinya besar. Nah, ini dibuat dalam sebuah matriks gini, untuk kita tahu sebenarnya risikonya berapa. Kalau warna hijau umumnya itu low, kalau kuning itu medium, kalau merah itu high.
Nah, biasanya dihindari tuh, jangan sampai ketemu di merah gitu. Jangan sampai dia jatuhnya ke merah ya. Jadi misalkan tadi misalkan ke supermarket, mobil mesinnya meledak saat dinyalakan, itu kan sebenarnya final resikonya kan unlikely ya, unlikely. Tetapi dia konsekuensinya parah ya, karena mobil bisa kerugiannya juga tinggi asetnya. Kan di sini posisinya. Kalau ini di sini, berarti kan nanti posisinya di sini. Masih kuning, masih medium gitu. Dan jangan sampai ada di bagian sini, yang di bagian merah ini. Jadi misalkan contoh possible dia apa ya kemungkinannya. Kita harus jaga jangan sampai dia sampai merah ini. Jadi misalkan mobil tadi ternyata kemungkinan dia nggak pernah servis ya, berarti kan dia mungkin possible. Nah, kalau jatuhnya di sini kan nggak boleh merah ya. Jadi kita harus melakukan control measure lagi. Kita harus melakukan mitigasi lagi. Gimana caranya bisa turun jadi moderate misalkan. Misalkan selain di servis mungkin cek dulu mesinnya, dibuka dulu, kita lihat secara visual seperti apa mesinnya gitu. Bisa juga gitu. Yang penting bisa turun sampai sini. Itu kira-kira. Lanjutkan ya. Nah, untuk mengurangi ini ya resiko ya dengan cara kita melakukan control measure atau mitigasi. Yang pertama adalah elimination, yaitu udah jelas ya. Kita misalkan punya project, ya udah projectnya nggak usah jadi gitu ya, resikonya hilang ya. Projectnya hilang soalnya gitu. Jadi ya resikonya pasti hilang gitu. Nah, substitusi itu gampangnya apa ya? Kayak replace the hazard. Jadi misalkan kita jemur pakaian gitu saat hujan atau enggak gitu ya. Kalau kita mau mengurangi risiko apa ya pakaian kehujanan, ya jangan pas musim hujan atau jangan pas hujan gitu. Jadi di replace hazardnya, jangan sampai ada. Nah, kalau yang kuning itu tuh kita melakukan engineering control. Engineering control itu ya kita apa ya misalkan pakai alat gitu atau pakai alat bantu ya, atau pakai sistem, atau kita menggunakan alat sih, lebih engineering control. Nah, kalau administratif control itu prosedur, jadi kita metode pekerjaannya dirubah sedikit biar risikonya berkurang. Terus yang paling rendah itu PPE. PPE itu kita pakai baju ya atau suit gitu. Tapi kan itu sebenarnya hanya apa ya, hanya kecil lah, dia least efektif lah gitu. Contoh aja yang tadi yang nyebrang sungai tadi, emang kalau pakai PPE terus jadi nggak mati kan? Nggak juga, tetap jatuh aja. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh risk assessment yang paling simple lah. Jadi activity-nya kita memindahkan box gitu, naik tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Nah, itu gimana cara kita risk assessment-nya? Kita coba. Nah, kita breakdown dulu ya, jadi sub activity ya. Activity-nya apa? Ada 2. Jadi pertama adalah ngangkut box itu dari lantai ke badan kita. Terus setelah itu kita jalan gitu, dengan si box-nya itu kita bawa gitu di tangga gitu. Sebenarnya masih ada sub activity lagi, jadi nanti pas sudah di atas kita turunkan dari badan kita ke lantai, itu cuman mirip-mirip dengan yang sub activity pertama ya, jadi mungkin bisa di skip atau kalau mau ditulis juga boleh gitu. Nah, potensinya apa gitu, saat kita mengangkut box itu dari bawah dari bawah ke badan kita, itu potensinya adalah satu itu drop object. Jadi drop object itu ya boxnya jatuh gitu pas kita ngangkat kan, misalkan tangannya slip apa gimana. Potensinya yang kedua adalah bad posture. Jadi ada yang udah encok belum? Belum ya, masih muda-muda ya. Tapi bad posture. Jadi saat kita ngangkat dari bawah itu kadang suka sakit gitu. Apalagi kalau udah orang-orang yang low back pain ya. Itu tapi sekarang anak-anak muda juga udah banyak sih yang low back pain. Nah, kemudian kalau kita naik tangga, bentar ya, ada pesawat lewat. Masuk nggak suaranya? Ya. Kayaknya jet ini, Iya. pesawat jet. Kenceng banget soalnya. Oke. Kemudian yang saat kita memindahkan box naik tangga, saat kita naik tangga itu potensinya apa? Ada kepleset, ada kita jatuh dari tangga, kemudian bad posture juga gitu. Apalagi kalau mungkin boxnya berat. Nah, efeknya apa? Kita nilai juga drop object. Pertama, foot injury, jadi barangnya jatuh, nimpa kaki kita kan. Terus yang kedua, boxnya rusak, gitu. Barang yang kita bawa rusak.
Jadi di sini ada efek apa? Efek ke kita, efek ke person. Yang kedua ada efek ke aset gitu atau ke barang gitu. Gitu. Dan itu jatuhnya ke uang ya. Jadi kan kalau rusak ya uangnya kita harus beli lagi atau seperti apa. Nah, kalau yang bad posture itu jadi cedera kan, atau LBP itu bukan Luhut Binsar Panjaitan ya, tapi low back pain ya gitu. Terus kalau yang subactivity kedua potensinya kepleset, efeknya injury lah atau mungkin meninggal ya kalau kepala duluan ya. Gitu. Tuh, yang jatuh ke tangganya. Terus kalau jatuh dari tangga bisa injury, bisa fatality, bisa meninggal. Bad posture sama gitu. Nah, inisialnya bagaimana gitu. Kalau drop object mungkin nggak? Mungkin gitu, tapi nggak sering ya. Maksudnya bisa di tengah-tengah gitu. Ini hanya apa ya, kita ngira-ngira ya. Sebenarnya mungkin di beberapa perusahaan dia udah ada kriteria kalau POF itu gimana cara ngitungnya gitu. Nggak dikira-kira gitu. Nah, kalau yang terpeleset itu mungkin lebih sering gitu, likely makanya di situ saya tulis ya, karena lebih sering. Yang lain mungkin gitu, yang lain mungkin terjadi juga. Nah, konsekuensinya kalau kaki kaki luka oke lah, maksudnya saat itu aja luka nanti sembuh gitu. Tapi kalau low back pain itu kan major ya, itu istilahnya permanen gitu, nggak bisa disembuhkan gitu. Nah yang terpleset juga mungkin kalau luka atau jatuh itu paling saat itu aja gitu, makanya nilainya moderate. Nah kalau jatuh dari tangga tentu major ya, karena bisa fatality itu biasanya otomatis major. Nah, digabungkan dengan risk yang tadi ya, di halaman sebelumnya, itu kan ketemu matriksnya tuh, antara possible dengan moderate, ketemunya di mana gitu. Nah, ketemunya ada di medium atau high. Kalau dia ada yang high, berarti apa kesimpulannya? Harus kita turunkan risikonya. Kalau yang medium ya udah biarin aja, kita nggak usah pun juga nggak apa-apa. Nggak usah kita mitigasi pun nggak apa-apa. Tapi kalau untuk high, kita harus turunkan. Gitu. Caranya apa? Mitigasi di sini. Walaupun yang medium juga boleh ya, kita turunkan menjadi low juga boleh. Jadi dari medium kita pengen turunkan lagi menjadi low. Itu paling simple ya, misalkan control measure gitu. Yang pertama drop object. Ya dia harus gripnya harus firm. Misalkan kita pakai sarung tangan atau pakai tali gitu di boxnya terus kita bawa, kan itu lebih firm. Jadi potensi untuk jatuhnya udah. Nah, kalau yang foot injury ya kita menggunakan safety shoes gitu kalau mau aman. Tapi itu masuk akal apa enggak? Itu harus kita cek juga, Mas. Kita harus nyari-nyari safety shoes dulu mau naik tangga doang gitu. Jadi itu juga harus dianalisa juga masuk akal apa enggak. Repot apa enggak gitu. Visible atau enggak. Nah, terus yang lain misalkan nomor 2 dari bawah deh, misalkan jatuh dari tangga, ya kan kita memastikan kalau dia ada handrailnya ya, atau apa sih pagar di tangga itu kan mungkin harusnya aman ya, nggak mungkin jatuh. Kita memastikan aja kekuatannya bagus apa enggak. Nah, resikonya menjadi unlikely setelah kita ada control measure gitu. Kemungkinannya juga tidak akan tinggi gitu. Jadi, nah kalau COF kurang lebih sama ya, maksudnya apa ya? Uh, yang berubah itu hanya di bagian apa namanya? Sebentar. Yang berubah itu hanya di bagian yang paling pertama ya. Jadi kurang lebih dari moderate menjadi minor karena kita menggunakan proteksi safety shoes sehingga tadinya yang kejatuhan kakinya kejatuhan box jadi aman karena ini jadi tidak akan luka. Nah, risiko barunya jadi menjadi seperti ini kan karena kita plot di dalam matriks gitu antara POF dan COF nanti akan risikonya seperti apa. Nah, kalau udah low, medium, nah ini istilahnya oke, berarti boleh dilakukan gitu. Silahkan naik tangga gitu. Repot ya mau naik tangga aja. Tetapi itu hanya contoh ya. Gitu. Aslinya mah lebih ribet lagi. Saya coba kasih contoh setelah ini yang cukup ribet ya. Nah, ini contoh aja ya. Mungkin di sini ada yang suka nyelam nggak? Gitu. Nah, kalau ada yang suka nyelam, ini tentu berbeda ya saat penyelam industri dengan penyelam recreational gitu atau scuba itu tuh beda. Jadi saat diving untuk working ya untuk bekerja itu jauh lebih gede resikonya, jauh lebih ribet. Nah ini saya contoh aja misalkan ada teman saya yang dia tuh pekerjaannya adalah dia menyelam tapi untuk inspeksi ngecek dermaga kan dermaga biasanya suka pakai pile tuh gitu. Ini temannya Bu Vivi juga ya teman kita. Nah itu dia punya pekerjaan kadang-kadang dia harus menginspeksi filenya dermaga gitu. Nah filenya dermaga kurang lebih mungkin gambarnya kayak yang sebelah kiri ya walaupun ini sebenarnya di platformnya tapi
kurang lebih seperti itu. Nah, itu tuh harus diinspeksi rutin gitu, bagaimana kondisinya gitu. Itu kewajiban ya, baik sisi teknikal ataupun regulasi itu harus diinspeksi. Nah, itu gimana gitu, resikonya apa gitu, terus apakah aman atau tidak gitu kan, orang suka nanya ya, itu kalau penyelam-penyelam di bawah laut aman nggak sih gitu. Ya kalau ada yang nanya begitu, saya bilang nggak aman, jelas gitu, bahayanya tinggi banget. Tetapi kita bisa melakukan mitigasi sehingga bisa masuk tahap aman gitu si pekerjaan tersebut. Oke, saya coba ya. Nah, kita breakdown lagi gitu. Sub activity-nya apa? Misalkan saat persiapan gitu, baik divernya atau equipment-nya. Terus kemudian saat penyelaman. Ini masih bisa di breakdown lagi ya, saat diving ini masih bisa di breakdown lagi gitu. Misalkan saat dia nyemplung ke laut, misalkan kalau dari kapal ya pas nyemplungnya gimana, terus pas di bawah atau pas pas apa ya, misalkan di gambarnya oh ini pas lagi pakai alatnya itu gitu. Sebenarnya masih bisa di breakdown lagi. Tapi ini contoh untuk simple dulu ya. Nah, potensinya apa nih? Maksudnya si diver ini preparation-nya harus kita cek betul-betul ya. Jadi penyelam itu kalau penyelam yang untuk bekerja itu tuh dia nggak boleh tuh lagi galau terus lagi tanggal tua gitu. Itu biasanya jangan nyelam dulu lah gitu. Karena di laut itu dia lagi kepikiran lah ibunya sakit gitu. Saya waktu itu lagi sebuah project itu si divernya itu kenapa gelisah gitu, si diving supervisornya itu sudah mencium gelagat aneh nih, kok kenapa lu ada masalah apa di rumah gitu. Apalagi diver biasanya kerja kan bisa berbulan-bulan ya jauh dari rumah gitu. Setelah ditanya ternyata ibunya sakit gitu, dia kepikiran, terus sama supervisor udah nggak usah nyelam gitu, ganti yang lain aja gitu. Itu saking ininya, jadi nggak boleh sama sekali, kondisi mental dan fisik ya apalagi itu harus dijaga. Itu cerita aja. Terus kalau sakit, mungkin di sini ada yang suka nyelam ya. Kalau lagi flu itu kebayang ya kesiksanya ya, nyelam itu ya kalau lagi flu gitu. Internetnya putus ya? Kok unstable itu tulisannya? Enggak Pak, lancar, Masih masuk lancar kan banget. suaranya? Masih lancar banget. Lancar, oke. Oke. Eh, jadi kalau mungkin yang udah hobi nyelam udah tahu lah kalau flu itu nggak enak banget lah kalau mau nyelam. Jadi biasanya kalau flu biasanya nggak boleh nyelam. Apalagi flu berat gitu yang hidungnya ini. Terus apalagi ya, luka-luka yang lain misalkan lagi demam juga nggak bisa gitu ya, banyak lah sebenarnya, dia kondisinya benar-benar harus prima. Kalau equipment preparation, jadi sebelum diving tuh juga harus dicek dulu ya equipmentnya, misalkan ini harus dicek apa misalkan uh, kalau scuba itu kan biasanya pakai tabung ya, tapi kalau dia bekerja itu biasanya selain tabung untuk backup itu juga kita pakai selang ke atas ya ke kapal gitu. Jadi dia bisa cukup lama, bisa lebih dari 1 jam gitu. Nah itu dicek juga selangnya atau botol apa gas yang di atas kapal apakah bocor atau enggak gitu. Itu dicek juga. Nah kalau saat diving cuaca buruk itu jelas ya, itu potensi yang parah juga gitu. Terus umbilical entangle, jadi kalau kabelnya kelilit ya terus ke leher gitu suka bisa tercekik. Terus kemudian ada hewan laut itu juga potensi hazard juga gitu. Efeknya apa? Rata-rata ini ya, apa injury fatality gitu atau asset damage gitu. Kecuali yang bad weather itu lost time ya, jadi kita jadi tertunda. Nah, inisial ininya uh, resikonya tinggi semua ya. Kalau kita lihat initial risk-nya ya memang karena itu kegiatan yang berbahaya, nggak ada masalah ya. Yang penting kita fokus di control measure. Nah, control measure misalkan untuk ngecek kita sakit, diver yang sakit apa enggak ya kita medical check up dulu, dicek kesehatannya. Terus kalau yang sakit mental galau tadi ya itu dia harus terus terang kalau ini lagi ada pikiran atau enggak, supervisornya yang mengecek. Tuh. Kemudian equipment failure ya bisa dicek. Jadi sebelum diving kan selalu dicek. Kemudian siapkan backup juga equipmentnya. Gitu. Kalau ada apa-apa jadi bisa langsung diganti backupnya. Gitu. Nah kalau diving bad weather ya kita biasanya kalau dalam kegiatan penyelaman atau kegiatan apa yang di laut biasanya kita beli weather forecast ya gitu, baik dari BMKG atau dari forecast yang lain gitu. Nah itu kita bisa memprediksi tuh berarti ini nanti sore akan badai jadi kita harus cepat-cepat sebelum itu gitu. Dan juga kapten kapalnya atau koordinator yang di situ juga harus berpengalaman gitu. Ini bisa membaca situasi, tanda-tanda kok ini ada angin bertiup
itu biasanya udah jago tuh, biasanya udah tahu nih kena kulit itu dia bisa tahu tuh, oh ini bakalan ada badai gitu, dia udah tahu. Nah, terus kalau apa ya, marine life hazard, misalkan ada apa sih, lionfish atau belut listrik atau ikan pari, nah itu biasanya penyelam kalau bekerja tuh dia full ya, ditutup, jadi pakai full, pakai sarung tangan, terus nggak boleh itu pakai kayak artis-artis tuh kalau lagi nyelam tuh dia pakai apa, pakai baju terbuka gitu, nggak boleh tuh gitu. Jadi takutnya kalau kena setrum atau kena hewan laut kayak lionfish itu kan lumayan. Tahu nggak lionfish yang apa ya? Biasanya di akuarium sih gitu, emang bagus bentuknya. Tapi kalau di laut itu berbahaya tuh. Terus bahkan kalau yang ada kedalaman tertentu ya atau hazard tertentu, biasanya kan udah pakai wetsuit ya di tangan, pakai baju selam itu di tangan, terus pakai sarung tangan. Sininya dilakban lagi, di pergelangan ini dilakban, jangan sampai ada bolong atau keangkat ininya. Saking untuk mengurangi risiko. Nah, POF-nya jadi unlikely semua, COF-nya mungkin tetap gede ya, ada beberapa yang tetap gede. Nah, risikonya sudah bisa manageable di sini ya. Berarti dengan ini berarti di approve ya, berarti oh project boleh jalan. Ini tuh biasanya tabel ini kita buat sebelum kegiatan ya, sebelum kegiatan kita buat dulu, kita akses semua risikonya, kalau approve ya baru boleh jalan. Kira-kira begitu. Nah, ini contohnya nanti aja saya tunjuk. Exercise ya. Sebetulnya dari contoh beberapa risk assessment ini, ada beberapa yang udah saya beberapa kali mengerjakan, juga ada yang pernah mengerjakan ya. Misalkan waktu saya dulu kerja praktek itu, saya dulu install breakwater tuh dulu waktu kerja praktek gitu. Itu juga ada risk assessment yang dulu saya ingat betul tuh waktu kuliah. Seharian tuh bikin risk assessment, kemudian rapat gitu. Kemudian saya pernah install juga navigation buoy gitu, dan juga mooring buoy ya yang di tengah laut gitu. Kemudian LNG transfer saya juga pernah lihat juga di beberapa tempat. Ada juga proyek-proyek lain sih yang mungkin nanti sambil jalan aja ceritanya. Mungkin sebelum exercise mau tanya jawab dulu nggak? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, boleh Pak. Jadi kita kasih kesempatan ke beberapa nanya ya sebelum kita ke exercise. Baik, terima kasih Pak Faisal atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Nah, ini untuk teman-teman yang sudah hadir di kuliah tamu, jika ada yang ditanyakan bisa langsung raise hand. Ini ada yang langsung mau ditanyakan ke Pak Faisal sebelum nanti kita ujian, exercise ya, nggak ujian. Exercise aja, Ya, gampang kok exercise ini. aja ya Pak. Baik, mungkin ada dari para peserta, silahkan. Wah, sepi-sepi aja nih. Masih ngantuk nih kayak hujan ya di situ ya? Enggak Pak, lagi mendung-mendung sendu aja, nggak Nah, itu hujan. bahaya tuh cuaca kayak gitu. Ini banyak nih pesertanya, ada 100, ada 99. Banyak juga ya mahasiswanya. Iya, ini karena dari 3 mata kuliah sendiri aja udah 50 lebih sih Pak. Ya mungkin kalau ada yang tanya, saya mau tanya sedikit kali ya sama Pak Faisal. Mungkin teman-teman nanya nanti kali ya di belakang. Lagi mikir nih mungkin Pak. Lagi Boleh. baru. Oke. Nah untuk Pak Faisal sendiri, ini kan saya baca juga udah 10 tahun ya Pak ya di bidang risk management. Nah untuk di masing-masing perusahaan itu yang dikategorikan sebagai resiko tinggi itu apakah selalu dikaitkan dengan kematian atau cacat permanen gitu ya Pak? Atau mungkin kalau aset, nah kalau aset seperti apa Pak ya dikatakan dalam kategori risiko tinggi? Oke, saya coba jawab ya. Kalau dari sisi aset gampang sih, biasanya dia tergantung value aja. Misalkan di atas $1 juta itu besar, terus misalkan $100.000 sampai 1 juta gitu dia sedang, terus di bawah $100.000 dia kecil misalnya. Tapi best practice-nya biasanya dia spread-nya jadi kecil ya, maksudnya jadi 5 gitu. Jadi risk metric-nya tuh 5x5 sehingga spreading-nya bisa kecil-kecil gitu. Nah itu misalkan level yang paling terendah nih, ini di bawah $1.000 gitu. Atau kalau Pertamina tuh
risk metric yang Pertamina tuh di bawah 1 juta rupiah, Pak, kalau nggak salah, atau 10 juta rupiah gitu. Nah, itu kan kecil ya bagi Pertamina ya. Terus yang paling tinggi itu dia di atas 2 miliar gitu. Yang paling parahnya, yang level paling parahnya. Jadi spreadingnya begitu, tergantung perusahaan sih, beda-beda. Iya. Oh, ya benar-benar. Terus, Nah, kalau yang people, kalau yang safety itu yang paling kecil tuh cedera ringan, misalkan lecet gitu, atau apa ya, kulitnya sobek misalkan. Tapi kan membuat dia berhenti bekerja. Jadi yang membuat dia berhenti bekerja itu yang paling kecil. Kalau yang paling parah itu tuh dia kematian tapi lebih dari satu, gitu, banyak gitu. Nah, itu yang paling parah. Di level di bawahnya itu kematian tapi 1 orang. Di bawahnya lagi mungkin cacat permanen. Terus yang di bawahnya lagi mungkin dia luka tapi harus berhenti bekerja beberapa hari gitu. Kalau yang paling rendah tadi kan hanya berhenti bekerja setengah hari misalkan. baik. Untuk resiko sendiri itu selalu berkaitan dengan cost ya Pak. Maksudnya kan untuk ketika perusahaan itu mempersiapkan cost-nya sendiri untuk melakukan sebuah proses manajemen risiko. Kalau cost sih mungkin nggak pasti ya, karena biasanya bahkan dalam suatu proyek besar itu ada satu posisi ya, risk engineer ya, atau HSE engineer yang dia tugasnya untuk menganalisa ini gitu. Kalau proyek besar kan bikin tabel yang tadi ya, sebentar. Bikin tabel yang tadi ini kan ini kelihatan gampang ya, karena panjang ya, misalkan 2 tahun proyeknya. Ini kan tabel mungkin bawahnya banyak banget ini itemnya. Jadi sampai perusahaan itu harus meng-hire HSE engineer atau project risk engineer gitu. Jadi hanya untuk mengurusi ini. Jadi memang analisa risk ini juga perlu cost ya, atau perlu waktu yang jelas. Tapi efeknya banyak sih. Jadi kita bisa memitigasi atau bisa mengurangi kerugian yang lebih besar gitu. Lebih fungsinya untuk itu gitu, untuk mengurangi efek yang tidak diinginkan lah. Kira-kira. Oke, siap. Terima kasih Pak Faisal. Saya Ya. kasih kesempatan lagi teman-teman, ada yang mau bertanya. Oh, ada Pak, ada Dede. Ini kebetulan mahasiswa dari mata kuliah Manpro dan Menris. Silakan Dede. Langsung ke Pak Faisal ya. Oke, terima kasih Brika. Perkenalkan Pak, saya Dede dari Citra 2019. Mau izin bertanya. Berarti kan dipaparin kalau risk management itu ada 3, identify, evaluate, sama mitigate. Identify kan katanya approach hazard, maksudnya kemungkinan berbahaya. Nah, apakah misal kita kayak mau membuat suatu project atau katakan startup, nah apakah saingan pasar saingan pasar itu juga termasuk resiko ya, dalam mengambil keputusan? Karena misal kita membuat suatu produk, ada saingan pasar lain, apakah saingan pasar itu juga termasuk hazard yang identify itu? Oke, saya jawab ya. Jadi gini, sebenarnya risk management itu tidak hanya berlaku untuk engineering ya, atau untuk project ya, atau untuk di bidang kita lah, bidang keteknikan. Tetapi mungkin kalian pernah dengar juga istilah economical risk management gitu. Jadi resiko ekonomi dan sebagainya gitu. Contoh, kalau tadi yang disampaikan saat kita meluncurkan startup atau produk saingan itu, sebetulnya risk management mereka itu biasanya sebutannya SWOT ya. Jadi strength, weakness, opportunity, threat gitu. Kan sebenarnya itu juga mengidentify juga sebenarnya. Threat itu kan sebenarnya hazard di kita kan. Gitu. Terus kalau opportunity itu kan sebenarnya mitigate gitu. Jadi sebenarnya secara konsep sama. Jadi apa yang kita lakukan ini kan sebenarnya bisa diaplikasikan di semua hal ya. Gitu. Contoh misalkan kita mau misalkan pesaing itu kan juga tulisan bisa diakibatkan oleh hazard juga gitu. Terus nanti mitigasi untuk hazard pesaing itu seperti apa? Ya bisa kita meng-create produk yang lebih bagus dari pesaing kan gitu kan. Terus mitigasinya sehingga nanti akhirnya risiko produk itu menjadi turun gitu. Dengan cara kita melakukan control measurement itu. Jadi sebenarnya secara konsep itu sama dan itu bisa diaplikasikan untuk yang lain juga. Cuman ini memang kalau di dalam keteknikan biasanya istilahnya begini, itu tidak ada masalah gitu. Itu apa ya, masing-masing gitu. Dan mungkin kalian yang sudah mengambil kuliah risiko atau manajemen proyek itu mungkin punya istilah sendiri juga nggak ada masalah. Tapi umumnya kalau di offshore oil and gas begini ya, misalnya yang saya jelaskan coba dari best practice. Oke. Jadi memang Baik, terima kasih Pak.
cukup Ya, menjawab sama-sama. seperti termasuk. Oke. Baik, terima kasih Pak Faisal. Mungkin ada lagi yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau masih Sambil belum, nunggu, saya coba sampaikan satu dulu ya dari 6 ini apa. Misalkan, oh baik Pak. Ya, Ya. misalkan LNG transfer gitu. Jadi LNG transfer itu proses perpindahan LNG dari kapal ke dermaga, misalkan ke penampungan di dermaga. Nah, ini kita juga buat seperti tadi gitu. Nah, ini sub activity-nya saat dia merapat kapalnya, activity-nya itu. Kemudian sudah merapat, nyambungin selang, itu host connecting, yaitu sub activity baru. Kemudian pas transfer, ngalirin gas melalui selang itu sub activity baru lagi. Kemudian nanti disconnect, gitu. Terus habis itu kapal LNG-nya berangkat. Itu kita breakdown juga seperti itu. By konsep seperti itu. Dan bisa aja ya potensi hazardnya itu tidak hanya satu. Misalkan saat vessel berthing itu kan potensinya banyak ya, nggak cuma satu sebetulnya. Ini sengaja saya kosongin mungkin bisa agar kita bisa sambil diskusi ya. Jadi potensi untuk vessel berthing itu banyak sekali. Misalkan kapal nabrak atau kapalnya apa ya banyak lah. Jadi contohnya misalkan kapal nabrak, kemudian apalagi misalkan itu sehingga apa rusak atau jebol apa gimana itu bisa kita cek satu-satu sebenarnya gitu. Dan saya rasa sih kalau LNG transfer mungkin sudah ada risk assessment ya, tapi dia judulnya operasional risk assessment gitu. Apa yang mereka lakukan sehari-hari itu juga ada risk assessment-nya gitu. Tidak hanya saat project atau pekerjaan bangun ya, tapi saat dia sehari-hari pun juga ada. Itu contohnya. Sambil nunggu lagi, atau ada yang mau mencoba, misalkan saya mau coba nih Pak, yang bikin tabel itu tadi, nanti saya bantu ya maksudnya. Jadi basicnya dari tabel tadi, terus misalkan ada yang milih navigation buoy gitu, ada yang mau coba. Ini nanti mungkin bisa di-share tabelnya, terus anak-anak pakai Anonit gitu kali ya Pak? Boleh, Kan tabelnya bisa mana ngisi ya? langsung di situ. Bisa pakai ini ya, kalau mau bikin tabel ya. Oke. Tadi kita masuk yang ke transfer LNG ya ini Pak? LNG transfer kan tadi sudah, atau Oh, mau sorry, diterus? berarti sekarang ke salah satu ini ya? Boleh, siapapun boleh milih mau pakai yang mana. Kita coba iseng-iseng aja exercise. Kalau ini dari pengertian ya, pengertian itu misalkan yang pertama navigation buoy installation itu tuh ya dia pertama kita bawa dari pabrik ke kapal, kemudian di kapal kita taruh di laut, kemudian setelah ditaruh kita nyalain agar dia beroperasi. Terus kalau kontainer handling itu gampang sih sebenarnya, dari kapal kontainer diturunkan ke kontainer truk pakai apa gantry crane ya. Itu seperti apa sih risk assessment-nya. Nah, yang breakwater armor itu juga bagaimana install armor ke breakwater ya, itu gimana caranya. Risk assessment-nya apa aja, sub activity-nya apa. Ada yang Ya, mau coba? silahkan teman-teman, ada yang mau coba langsung aja. Kayaknya belum pada pede nih. Gampang loh padahal. Tadi kayaknya gampang nih. Atau mending nanya juga boleh. Ya, boleh. Kalian Lebih gampang bisa lagi kalau nanya. Ini beberapa juga sudah pernah di kuliah manajemen resiko, udah ada beberapa exercise seperti ini sih Pak, cuman bukan ke arah engineering ya, lebih tepatnya masih ke arah umum. Jadi ini ya sekalian teman-teman bisa sekalian nyoba yang berkaitan dengan ini gitu. Kemarin sempat ada sih container handling juga, bikin matrix, terus root cause seperti itu. Ya, betul. Saya pernah ini sambil nunggu sambil saya cerita ya. Saya pernah bikin kayak ini ya, kayak table gini ya, risk assessment table kan di Excel ya. Itu sampai dia barisnya tuh 10.000 atau 12.000 gitu. Ke bawah ya. Karena memang itu proyeknya gede, proyeknya apa ya? Instalasi platform ya. Jadinya banyak banget memang. Tabelnya tuh Excelnya sampai bawah. Sampai rinci banget ininya apa. Sub activity itu rinci, terus potensinya juga dicek satu-satu gitu.
Itu sub Nah, ini activity ada. juga dari masing-masing divisi gitu ya Pak yang berkaitan. Iya betul. Jadi semua harus memasukkan gitu. Dan waktu itu bulan PIC-nya saya gitu, walaupun bukan saya di hire khusus untuk itu, tapi waktu itu yang disuruh handle untuk tabelnya itu saya. Jadi ya saya ngelis satu-satu terus saya tanya nih, yang ini gampangnya gini, saya biasanya minta ke orang setiap PIC sub activity itu mana metode pekerjaanmu gitu, terus nanti saya listing tuh sesuai metodenya dia gitu. Ada yang nanya tuh. Oke, ya ada Raihan. Raihan, silahkan kalau ditanyakan langsung aja ke Pak Faisal. Halo. Iya, selamat pagi Pak Faisal. Saya Pagi. Raihan dari Sitrans 2017. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya baru join di tengah-tengah. Jadi kalau pertanyaan saya ada di materi sebelumnya, ya mohon maaf. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama itu mengenai, kan setahu saya ya Mbak, kalau misalnya salah bisa dibenarkan, itu kalau dari risk assessment atau manajemen risiko itu kan dalam bentuk tim ya Pak, kalau dalam suatu proyek. Nah itu untuk apakah dalam kriterianya itu apakah dari perusahaannya atau dari kontraktornya itu ada kayak kriterianya, kalau misalkan kejadian ini itu berarti masuk yang high atau masuk yang medium, atau itu dari perspektif masing-masing Pak. Lalu yang kedua, dari saya pun juga pribadi masih belum tahu nih Pak, kalau misalkan di sebenarnya impact-nya sampai sejauh mana sih risk assessment manajemen risiko ini kalau misalkan di lapangan. Kalau misalkan terjadi, benar-benar terjadi suatu kecelakaan dan itu masuk di dalam manajemen risikonya yang sudah masuk dipetakan, itu emang impact-nya sejauh apa sih Pak bagi perusahaan itu? Terima kasih Pak. Oke. Udah ya. Ada dua pertanyaan. Saya coba jawab yang pertama dulu. Kriteria risk management. Nah, itu memang kapan harus high, kapan harus low, itu memang dikembalikan ke organisasi masing-masing ya. Jadi dia sudah punya patokan ya untuk menilai, misalkan, oh ini project misalkan secara uang. Jadi biasanya ada banyak kriterianya. Ada dari sisi people, ada dari sisi uang, ada dari lingkungan, ada reputasi, ada juga apa lagi ya? Legal gitu, banyak sih. Tapi biasanya yang umum itu dari people, bisnis atau aset ya, dari uang dan sama lingkungan. Itu biasanya tiga itu hampir selalu ada di semua perusahaan. Nah, ini masing-masing kriteria ini juga punya limit atau kategori nilai sendiri-sendiri gitu. Misalkan yang tadi ya, kalau dia di atas 1 juta dia high gitu, misalnya. Kalau people dia ada kematian dia high misalnya. Kriterianya kayak gitu sih sebetulnya bro. Jadi tadi siapa ya, Bro Raihan ya. Nah itu jadi kayak gitu bro. Jadi apa ya, kriterianya masing-masing, tapi rata-rata spreading sih sebenarnya. Jadi misalkan yang cedera ringan sampai sampai kematian, nah itu nanti di spread aja jadi 3 level atau 5 level tergantung si risk metric size-nya dari setiap perusahaan itu. Tuh. Kalau impact risk assessment, nah impact ini ada dua nih. Risk assessment itu sebenarnya impact-nya ada dua. Yang pertama sebelum pekerjaan. Risk assessment ini di beberapa tempat ya, dia saking kuatnya sampai bisa meng-cancel pekerjaan. Ini nggak boleh jalan kalau risk assessment-nya masih ada yang tinggi nih, gitu. Nggak akan bisa jalan. Tetap harus dipikirin dulu mitigasinya dan benar-benar dilakukan mitigasinya. Kalau nggak bisa jalan. Itu saking pentingnya risk assessment-nya. Terus sesudah misalkan terjadi apa-apa, kita akan digging lagi, kembali dicek lagi si risk assessment-nya ini sudah tercapture belum risiko ini gitu. Kalau misalkan sudah tercapture, mitigasinya sudah benar apa belum gitu. Nah, kalau mitigasinya sudah benar sesuai risk assessment masih terjadi kecelakaan, itu nanti kategorinya force major. Jadi di luar kendali kita. Kalau di luar kendali, dari sisi hukum, dari sisi tanggung jawab aman. Tapi kalau terjadi apa-apa, terus ternyata di risk assessment-nya nggak ada, sebegitu pentingnya ya. Gitu. Sudah cukup menjawab? Atau ada Ada tanggapan, Rehan? Oh iya,
izin menanggapi Pak, sama mungkin tanya lagi. Kan kalau misalkan itu ternyata nih Pak, terjadi kecelakaan, terus tapi ternyata di riset sebetulnya itu sudah ada, namun ternyata di kondisi lapangan itu mitigasinya itu masih kurang sesuai atau gimana. Nah itu mungkin ada kayak contoh realnya nggak Pak? Sama biasanya itu sampai sejauh apa sih Pak penanganannya kalau misalkan sampai terjadi suatu kecelakaan dan itu di manajemen risikonya itu sudah dijelaskan. Oke. Contoh kasus realnya apa ya? Alhamdulillah sih saya belum pernah ketemu ya. Takut juga gitu. Contoh kita berkaca pada case study yang lain ya, misalkan hmm, pernah dengar ini nggak? Kapal dia nabrak platform di utara Madura. Iya. Itu heboh juga sih kasusnya. Jadi kapal itu entah gimana dia engine-nya rusak, lagi bad weather, tiba-tiba dia drifting, terus nabrak platform di di area sana lah, perusahaannya nggak usah saya sebutkan. Nah, setelah dicek, ternyata kalau di kapal mungkin dia ada operational risk assessment sendiri ya. Akhirnya dicek di sana prosedurnya kayak gimana kalau engine mati. Nah, ternyata kalau dari mitigasi di kapalnya, kalau engine mati, ada prosedurnya tuh. Biasanya kan oleh ngasih tahu sekitar kapal-kapal sekitar atau apa lapor di channel 16 di Marine ya. Channel 16 kan channel umum untuk komunikasi antar kapal. Terus habis itu mungkin bikin alarm atau gimana gitu. Ada beberapa prosedur. Itu semua sudah dilakukan. Terus dari sisi platform, sudah dia untuk menghindari kecelakaan dia sudah mitigasi ya, memasukkan ke peta laut ada radar, ada foghorns. Jadi kalau di dalam bad weather gitu dia bisa apa sih foghorn itu apa ya, kayak trompet lah atau alarm gitu, atau lampunya sudah sesuai. Itu bisa dikatakan force major kalau dua-duanya kondisi itu ya. Jadi force major ya gimana? Maksudnya saat engine jelek, dia bad weather, dia sudah mencoba mengontak platform, mengontak kapal, nggak ada kapal yang bisa membantu mencegah, ya udah force major gitu. Yang jelas dia sudah info gitu. Itu ada salah satu versi, ini memang kecelakaannya apa ya, banyak versi lah gitu. Tapi kalau berdasarkan rumusan yang barusan saya bicarakan itu force major udah di luar kendali gitu. Dia udah mencoba melapor, udah mencari pertolongan tapi nggak ada gitu. Sudah gitu. Akhirnya force major kalau menurut kriteria yang kita bahas tadi ya gitu. Itu contohnya. Terus contoh apa lagi ya misalnya? Apa ya contohnya ya? Rata-rata jarang sih kalau yang force major itu tuh gitu. Tuh, biasanya pas di digging ada aja ternyata ini apa flow-nya gitu. Cacatnya di sini gitu, kekurangannya di sini. Pasti ada, nemu aja sih di sini. Saya pun pernah waktu mengapa ya membuat tabel itu, risk assessment itu, ternyata waktu itu kejadiannya hampir sih, belum terjadi tapi hampir. Pas kejadian itu hampir terjadi, setelah itu beberapa jam kemudian saya cek kan di risk assessment table, wih nggak ada nih kejadian itu. Untung nggak ketahuan gitu, tapi saya waktu itu langsung lapor, Pak ini yang ini saya update ya gitu, karena nggak ada. Jadi, biar nggak keulang lagi gitu. Gitu. Saya beberapa kali flow juga ya, wajar lah, karena apalagi kalau sheetnya ribuan ya, itu pasti ada miss 1-2. Makanya biasanya kalau tabel ini, saya membuat spreadsheet tabel ini sebelum project, itu harus ada rapat tuh seharian penuh tuh, workshop tuh. Jadi dibahas tuh satu-satu, agar semuanya nggak ada yang kelewat gitu. Kalau saya sendiri yang buat, itu pasti ada yang kelewat. Makanya dibuat rapat, semuanya harus ikut ngasih komen, input, atau apa ya, semua orang yang terlibat lah di proyek itu harus memberi input gitu, biar nggak ada yang kelewat. Baik, Pak Faisal. Rehan, ada yang mau ditanggapi lagi atau sudah cukup? Nah, cukup Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Faisal. Oke, sama-sama. Oke, wah, menarik. Saya jadi ada banyak pertanyaan nih saya, Pak. Tapi nanti dulu ya, Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi ke Pak Faisal sambil sekalian bikin risk assessment tabelnya nih, atau mungkin udah ada yang bikin nih. Ada yang coba bikin nggak? Bisa cerita ke Ada yang lagi lain coba gitu. bikin. Pak, saya jadi penasaran nih Pak. Saya mau nanya boleh ya? Boleh silakan.
Jadi ini kan untuk risk assessment sendiri itu kan ada dua ya Pak, bisa kita melakukan qualitative approach sama kuantitatif. Mungkin kualitatif sudah banyak dijelaskan sama Pak Faisal seperti POF, COF matrix, terus ada SWOT juga tadi. Nah, saya penasaran secara kuantitatifnya Pak. Sejauh ini di proyek yang Bapak kerjakan atau ya yang Bapak ketahui itu prosesnya seperti apa? Apakah ada dengan menggunakan software seperti itu atau bagaimana Pak secara kuantitatif itu kan dengan beberapa metode kan ya Pak? Ya. Oke, ya itu mungkin saya kelewat juga ya belum jelasin ya. Tapi intinya ada dua tipe lah. Risk assessment itu mau yang kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif umumnya adalah untuk hal-hal yang tidak bisa dikuantifikasi. Contoh misalnya ini ya. Contohnya yang saya tampilkan ini kan kita cuma bisa mengira-ngira ya, kayak mental ill ini dia sebenarnya oke apa enggak sih, kan nggak mungkin kita kuantifikasi dalam artian oh ini suhu tubuhnya berapa, kalau suhu tubuh di atas berapa kan berarti dia akan sakit mental, kan nggak bisa kuantifikasi gitu, sehingga akhirnya kualitatif. Nah kalau kuantifikasi itu umumnya itu dipakai kalau risk assessment-nya itu untuk sesuatu hal yang bisa dikuantifikasi. Contohnya nih, saya ada pengalaman itu waktu mengerjakan navigation, baterai lampunya itu waktu itu dirancang, kan navigation boy ada lampu ya, dan lampu itu kan kita hitung dia akan tahan berapa lama gitu. Nah waktu itu menghitung resiko, oh ini lampu akan mati nih, hazardnya lampunya akan mati kan, suatu saat akan mati. Nah dia secara kuantitatif dia akan mati berapa tahun. Nah itu waktu itu ada kriterianya tuh, kalau dia di atas 5 tahun itu resikonya low, kalau di bawah 1 tahun dia resikonya high. Sehingga waktu itu akhirnya hasil kuantifikasinya itu dalam bentuk angka gitu. Jadi kapan low high itunya itu bisa kuantitatif. Itu contoh yang paling simpel. Gitu. Terus kalau pakai software ada juga misalkan dalam perhitungan rumusan apa ya, misalkan umur platform gitu kan. Sekarang kan bisa didekati dengan cara menghitung fatigue life ya, apapun lah alat rotating equipment atau apapun, atau pipa atau apa, kan biasanya dia punya remaining life calculation ya. Jadi perhitungan dia akan bisa tahan sampai berapa tahun. Nah itu biasanya udah ada perhitungannya itu, karena bisa dikuantifikasi menggunakan risk assessment-nya bisa pakai itu, boleh, nggak ada masalah. Kira-kira begitu. Tapi kalau tidak bisa dikuantifikasi, nah itu baru pakai kualitatif. Kira-kira begitu. Baik. Cukup jelas, Pak. Oke, saya lanjut ya, Pak. Untuk teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh, silakan, ada Diva. Halo, Diva. Ya, Bu. Ya, langsung silakan ke Pak Faisal ya. Ya, Bu. Permisi Pak Faisal, perkenalkan nama saya Diva dari Sitrans Angkatan 2019. Oke, silakan. Ya, saya mau tanya Pak. Tadi kan sempat dicontohkan risk assessment buat yang mengangkat barang melalui lantai itu Pak ya, jalan di lantai. Nah, itu saya lihat-lihat COF-nya itu rata-rata lebih besar, mayornya itu di untuk people gitu, kayak injury gitu, itu kayak mayor. Sedangkan yang box damage, pokoknya berhubungan dengan barangnya sendiri mungkin moderate. Nah itu apakah memang rata-rata resiko yang berhubungan dengan people itu akan selalu lebih besar dibanding dengan sama alat-alatnya atau sama barangnya gitu Pak, secara COF-nya ini kan berarti kan seberapa besar dampaknya gitu ya Pak kalau COF itu ya. Nah, apakah selalu lebih besar jika berhubungan dengan people gitu daripada dengan yang lain-lainnya itu Pak. Kembali lagi ya, yang untuk COF di sini ataupun POF ini kan kita kualitatif ya, kita hanya mengkira-kira gitu. Jadi sebetulnya
bebas saja gitu. Misalkan, oh ini kalau misalkan boxnya ternyata yang diangkut itu misalkan apa ya, emas gitu. Dan kalau jatuh dia rusak, ya bisa aja dia tinggi kan. Kan ini hanya box umum aja ya gitu. Tapi bisa jadi kan kalau boxnya isinya apalah gitu, emas tapi rapuh dia kalau jatuh langsung emas berapa kilo gitu langsung diangkat langsung rapuh, kan berarti dia sebenarnya COF-nya tinggi gitu karena harga boxnya tinggi, harga barang di dalam boxnya tinggi. Bisa aja dia major. Ini kira-kira aja gitu, bisa jadi sih gitu. Itu sebenarnya good question sih, karena bagaimana kita mengenal. Tapi kalau di dunia kita ya, di oil and gas ini sangat menghargai yang namanya people. Jadi begitu ada potensi kematian satu orang pun itu biasanya udah ini banget, kita udah kayak apa ya, paranoid lah, atau kita udah anti gitu, karena di mindset kita satu orang meninggal itu tidak akan bisa kembali gitu. Tapi kalau misalkan ruginya alat itu masih bisa diganti, masih bisa dibeli. Atau misalkan proyek tertunda, ya paling tertunda 1-2 hari. Tapi kalau people nggak akan bisa kembali. Dan itu tuh mindset kita tuh ini banget ya, kalau ada yang meninggal itu parah banget gitu. Sehingga kita biasanya menilai konsekuensi untuk people ini sangat sangat tinggi sekali gitu. Jangan sampai ada people, apalagi meninggal ya, itu udah tinggi sekali. Gitu. Satu orang itu. Jadi memang kita lebih cenderung ke menganalisa atau mengakses tinggi untuk people. Itu sih kira-kira. Ya, Bu Jelas? Dika, ya boleh menanggapi lagi ya, Bu. Boleh. Berarti kalau misal yang tidak berhubungan dengan people mungkin bisa diukur dari ini Pak ya, kos yang dikeluarkan ketika hal itu terjadi gitu. Mungkin cara mengukurnya ini habis berapa kosnya sehingga ini bisa masuk moderate atau mayor gitu. Diukurnya dari biaya yang dikeluarkan jika resiko itu terjadi gitu. Misal kalau bukan people, kan people mungkin nggak bisa dihitung ya ini kosnya ketika orang itu meninggal gimana? Kalau people nanti bukan ditransformasi ke kos ya, tapi kategori tadi misalkan luka ringan, kemudian luka berat, kemudian cacat permanen, meninggal satu orang terus meninggal banyak. Nah itu biasanya kategorinya itu. Kan contoh misalkan drop object ini kan, misalkan kejatuhan box kan nggak mungkin bikin meninggal kan. Jadi sebetulnya dia nggak mungkin tinggi sebetulnya. Iya kan, nggak mungkin major kan. Kalau efek ke people-nya ya, tapi kalau efek ke aset itu mungkin dia tinggi kalau misalkan ngangkut barangnya mahal. Kayak terpeleset itu bisa aja meninggal ya, tapi secara kemungkinan dia tidak akan bisa meninggal, sehingga makanya moderate gitu. Tetapi kalau jatuh dari tangga, nah itu kemungkinan meninggal, makanya langsung major dia. Ya, baik, kecuali setelah dikasih mitigasi ya, control measure-nya ada handrail-nya loh, ada pagar, jadi sebenarnya nggak mungkin jatuh kan gitu. Jadi konsekuensi untuk people-nya nggak mungkin meninggal gitu. Sehingga hasilnya apa ya di sini, low gitu jatuhnya kira-kira. Iya, baik Pak. Mau tanya lagi Pak, lalu untuk yang evaluasinya Pak ya, apakah mungkin evaluasi dari suatu perusahaan itu bisa diambil untuk perusahaan lain gitu. Misal setelah habis terjadi suatu kecelakaan di perusahaan lain itu, terus akhirnya risk evaluasi di perusahaan itu dijadikan patokan atau gambaran buat perusahaan lain supaya tidak jadi seperti itu gitu. Itu mungkin kan nggak Pak? Bisa aja. Jadi even di perusahaan saya itu ada beberapa yang mungkin tidak tercapture dalam standar perusahaan kita ya. Misalkan contoh untuk penentuan risiko kapal kan, kita misalkan punya kapal. Nah itu kapalnya itu risikonya yang mengeluarkan adalah petunjuk untuk penghitungan risiko itu dari DNV. Pernah dengar nggak DNV? Jadi lembaga sertifikasi kapal lah gitu dari luar negeri. Kita menggunakan standar mereka, kita tinggal pakai aja ini referensinya gitu. Jadi sangat mungkin gitu. Nah kalau dari perusahaan A ke perusahaan B ya mungkin juga gitu, selama mungkin bisa diterapkan ya sama kondisinya. Kemudian si perusahaan B-nya itu belum punya standar, ya bisa aja ngambil dari perusahaan lain. Atau bahkan begini, kantor saya punya vendor ya, atau punya kontraktor, saya minta tolong orang untuk mengerjakan proyek saya. Misalkan kita nggak punya kapal yang besar gitu, sehingga kita harus membayar atau sewa itu.
Nah, cuman karena saya meminta si orang kapal itu mengikuti standar saya. Gitu. Jadi nggak ada masalah gitu kan, saya yang bayar nih. Si kapalnya mungkin standarnya rendah, terus saya bilang bagi kita standarmu terlalu rendah, kamu ikutin standar kami ya, gitu. Karena kami yang bayar gitu, kami yang mempunyai proyek itu. Biasa itu, jadi saya nyuruh orang lain untuk pakai standar saya itu biasa, nggak ada masalah. Atau mungkin yang standar kapal besar perusahaan saya nggak punya, jadi ya udah saya ngikut punyamu aja, biasa itu nggak ada masalah. Oh ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Diva. Sama-sama. Nyambung pertanyaan Diva tadi yang Bapak barusan jelaskan mengenai apa ya, itu mungkin menggunakan semacam vendor gitu ya Pak? Iya betul. Itu bisa menggunakan vendor. Semacam apa ya, mitigasinya itu dia memindahkan resiko kepada ya si vendor kan, ya mau nggak mau kan vendor yang akan nantinya punya dapat resiko juga gitu, bukan sih Pak? Iya, tapi kita berkewajiban mengkontrol mitigasinya dia gitu, jangan kita lepas tangan gitu. Karena tetap si pemilik proyeknya itu kita, gitu. Kita yang bertanggung jawab gitu. Kita yang bayar ya kita yang tanggung jawab. Gitu. Kita juga wajib memastikan itu kecelakaan itu tidak terjadi gitu. Sehingga kita harus enforce si vendor itu untuk melakukan mitigasi. Gitu. Okay. Sering terjadi kok, kayak yang kecelakaan yang di Gulf of Mexico itu sebenarnya kesalahan, ada versi yang kesalahan dari vendor gitu, tapi pemerintah nggak peduli lah, kan kamu yang bayar, kamu yang punya proyek, BP kan waktu itu BP yang punya proyek, ya kamu harusnya mengenforce kontraktormu dong atau vendormu untuk melakukan mitigasi gitu. Tetap yang salah si ownernya, yang tanggung jawab. Oil and gas ya, kayak produksi film deh, ini jauh banget ya contohnya, nggak apa-apa. Itu produser yang tanggung jawab. Kalau misalnya filmnya nggak laku tuh produser yang tanggung jawab, karena dia yang bayar, dia yang punya uang gitu. Bukan sutradara, bukan pemain, produser gitu. Contohnya lagi apa lagi kejauhannya, intinya si pemilik inilah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Ya baik Pak, terima kasih. Wah ini ada Bu Vivi nih Pak, mau ikutan nanya juga. Silakan Bu Vivi. Terima kasih Pak Faisal untuk presentasinya. Saya mau nanya, kan di sini ada mata kuliah mahasiswa untuk yang mata kuliah manajemen proyek juga. Nah, salah satu tahapan di manajemen proyek itu kan ada identifikasi resiko ya. Apakah Pak Faisal punya pengalaman dengan adanya ditemukan resiko yang sangat tinggi, akhirnya proyeknya tersebut gagal atau mungkin ditunda sebelumnya? Nah, bagaimana nanti siapa yang akan mengambilkan keputusan kalau dengan high risk ini lebih baik proyeknya itu go or no go, seperti itu. Terima kasih. Oke. Saya pernah ada pengalaman di kan kantor saya itu kan pusatnya di Abu Dhabi. Nah itu apa istilahnya? Dia pernah mempropos kayak project itulah, Saya lupa detailnya, tapi akhirnya cancel karena risikonya terlalu tinggi. Itu biasa, sering. Apa ya? Terus ada satu lagi, kita mau melakukan perbaikan di suatu aset kita. Nah, terus karena ada dua macam metode. Sebenarnya metode yang satu ini lebih mahal, tapi kemungkinannya lebih berhasil. Terus yang satu itu lebih murah, tapi kemungkinan berhasilnya atau efeknya itu agak inilah. Akhirnya yang dipilih yang risikonya besar gitu. Karena setelah dihitung-hitung, selain lebih murah, juga risikonya itu ternyata bisa di-maintain. Jadi go aja gitu, walaupun risikonya lebih besar dari dua pertimbangan itu. Jadi itu sangat biasa sekali, sering banget terjadi gitu. Terus waktu saya KP, saya ingat betul nih. Jadi waktu itu mau metode ngecor dermaga ya, itu mau dari laut atau dari darat. Nah, waktu itu akhirnya diputuskan dari laut. Loh, kenapa? Padahal resikonya lebih besar, gini-gini, dan lebih mahal. Gitu. Tapi kok akhirnya tetap dari laut? Ternyata waktu itu kalau dari darat, itu tuh ternyata setelah dicek melalui tabel risk assessment ini, ternyata biayanya lebih besar, itu satu. Terus yang kedua, akses untuk si concrete makernya itu tuh bisa ke situ ternyata, dan itu tuh tercapture dalam risk assessment gitu. Sehingga akhirnya diputuskan ganti metode gitu. Rata-rata sih kalau output dari risk assessment memang atau disiasati dengan cara apa lagi, biasanya itu sih. Terus pertanyaan keduanya tadi apa ya, Pi?
Oh, siapa Nanti yang berhak siapa menentukan ya? ya? Oke. Kalau dalam sebuah project itu biasanya project manager ya, dan tentunya dia yang paling berkuasa ya. Tapi kalau dalam pekerjaan-pekerjaan umum yang project pemerintah atau apa, itu biasanya ada konsultan pengawas tuh. Jadi ada tiga pihak nih, kontraktor, owner, sama konsultan atau pengawas ya. Nah, itu kesepakatan antara tiga itu. Jadi salah satu bilang no go ya nggak jadi. Halo. Halo, ya. Ya. Jadi seperti itu. Balik yang tadi konsultan pengawas. Tapi memangnya seberapa besar kayak powernya dari si konsultan pengawas ini untuk menyatakan kalau project itu atau metode tersebut sampai no go? Kenapa nggak dari segi project ownernya atau bagaimana ya? Kalau untuk misalnya kasusnya misalnya Patimban nih ya, dari segi metode konstruksinya menurut konsultan pengawas sebenarnya kurang sesuai dan resikonya tinggi. Tetapi karena proyeknya modelnya kan ada keterlibatan pihak asing juga ya di dalam proyek tersebut. Apakah mereka memiliki kekuasaan untuk bilang, oh, no go? Oke, memang tetap kuasanya di project owner ya. Tetapi begini, ini saya ngomongin ideal ya, bahwa kalau di luar negeri banyak konsultan yang dia berfungsi sebagai pengawas, dia integritasnya tinggi sekali. Ya udah, kalau nggak mau ya udah, saya nggak tanggung jawab gitu. Jadi pokoknya saya nggak rekomen gitu ditulis dalam report gitu, karena biasanya bukan membeda-bedakan ya, ada juga konsultan dalam negeri yang dia integritasnya tinggi gitu, yang dia nggak mau gitu. Ini secara hitungan kami ini nggak masuk nih, kita tidak merekomendasikan kepada si company atau si klien gitu. Kalau mau lanjut ya silakan, ini responsibility-mu ya, jangan nyalain konsultan pengawas. Itu sering terjadi tuh, sekeras itu dia, se-strict itu, karena dia menjaga nama baik kan. Nanti kalau ternyata ada apa-apa, nanti yang dikejar si konsultan pengawas gitu kan repot gitu. Dan biasanya kalau integritasnya tinggi gitu, biasanya malah justru dipercaya sama klien gitu, bahwa dia nggak akan tunduk sama negosiasi atau apa gitu. Banyak sih konsultan seperti itu, banyak. Bahkan kontraktor pun ya, bahkan kontraktor yang mengerjakan proyek pun bisa juga bilang no go gitu. Kalau si ownernya bilang nyuruh A gitu, padahal si kontraktor nggak setuju, ya itu ada juga yang bilang ya udah ini tanggung jawabmu ya. Gitu. Contohnya yang di Gulf of Mexico itu ada MOM itu menandakan bahwa ownernya yang nyuruh gitu. Jadi ya, akhirnya tanggung jawabnya ada di owner gitu. Gitu sih sebetulnya. Oke, jadi ideally emang bisa ya kalau untuk konsultan pengawas itu bilang, oh ini risknya terlalu tinggi, lebih baik ganti metode atau sampai menemukan cara supaya nurunin resikonya untuk melakukan konstruksi tersebut biasanya ya. Iya. Oke, sip-sip. Makasih Pak Faisal. Tetapi biasanya juga yang ownernya juga minta ke konsultannya, ya tolonglah cari mitigasi yang lain gitu. Jangan cuma bilang nggak bisa gitu, tapi ya cari solusi gitu. Biasanya gitu sih. Kan fungsinya di situ dia konsultan. Iya, oke. Terima kasih Bu Vivi, terima kasih Pak Faisal. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi ke Pak Faisal atau dia ngerjain risk assessment table-nya? Tadi ada yang angkat tangan tapi kayaknya nggak jadi tuh. Siapa tadi? Si Rida. Rida jadi nanya atau kepencet? Oke, kepencet. Silahkan dari teman-teman yang lain, ada yang ingin didiskusikan atau mau tanya-tanya pengalaman Pak Faisal juga kan? Nah, mungkin ada yang penasaran nih. Oh Pak, ada yang dari chat saya bacakan ya Pak. Oke. Ini dari Alhan. Dari Alhan 2019 bertanya, pada umumnya pembuatan risk assessment perusahaan itu dirancang atau dibuat secara berkala, seperti contoh tahunan atau kurun waktu tertentu, atau hanya dibuat ketika perusahaan ada proyek. Terima kasih. Oke, saya coba jawab ya. Jadi memang risk assessment itu ada dua tipe ya. Yang pertama adalah dia project risk assessment. Jadi risk assessment itu berlaku untuk satu buah pekerjaan. Terus yang kedua operational risk assessment untuk yang project yang pekerjaan yang berulang-ulang gitu. Kayak misalkan tadi LNG transfer kan itu rutin ya, mungkin sebulan sekali atau
ada yang tiap hari kapal datang, itu kan itu operational risk assessment. Nah, itu biasanya dipakai berulang-ulang, dan biasanya kalau ada temuan atau ada isu atau ternyata risikonya belum tercapture ya nanti diupdate, itu biasa. Nah, yang project pun juga begitu. Walaupun dia berlaku untuk satu project, tapi biasa ada update di tengah atau ada apa kalau ada temuan atau apa, itu biasa sekali. Oke. Begitu Mas Alhan, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau udah cukup? Kenapa? Oke. Ya, mungkin ada yang teman-teman ingin berdiskusi lagi. Mungkin kalau belum ada yang akan exercise, saya coba jelasin aja ya, maksudnya singkatnya ya. Jadi memang kunci dalam sebuah risk assessment itu yang pertama ya itu tadi. Sebenarnya menentukan sub activity dulu itu, jangan sampai kelewat gitu. Kalau itu udah kelewat, gawat tuh kalau nggak ke capture gitu. Kalau udah ke capture sub activity-nya, nanti kan tinggal di breakdown aja, kita ikutin aja PWF, CWF-nya gitu. Kita bisa ikutin. Cuman ya memang gimana caranya biar kita nggak kelewat, ya kita harus tanya metode pekerjaannya apa, detailnya seperti apa. Nanti kita breakdown sendiri. Ada chat lagi. Oh, udah. Oh, itu kan itu. berarti masuk ke risk identify ya Pak ya? Atau mengidentifikasi risiko itu kan tahap yang awal, dan itu juga yang paling krusial rasanya. Betul, betul. Cara risk identification ya itu dari kita membreakdown activity-nya. Saya waktu itu yang 12.000 baris itu, Wow. itu tuh activity-nya sekitar 1000-an lah gitu. Cuman ya kan setiap activity kan potensi atau hazardnya kan bisa lebih dari satu, sehingga jadi banyak gitu. Ya sebagai contoh tadi lah, kayak kita berangkat ke supermarket aja bisa di breakdown jadi berapa tuh tadi. Kita buka pintu rumah, terus kita ke garasi, jalan ke garasi, terus kita buka pintu mobil, terus tutup pintu mobil. Kan masing-masing punya risiko. Saat kita nutup pintu mobil kan risiko kejepit lah, apalah gitu. Terus nyalain mesin. Habis itu, atau mungkin sebelum masuk mobil, kita buka pagar dulu. Kan itu sub activity-nya banyak. Sebenarnya banyak banget yang bisa di breakdown dari sebuah pekerjaan besar. Walaupun tidak semuanya perlu di breakdown ya, kadang-kadang kayak misalkan apa gitu yang nggak terlalu penting ya nggak usah lah itu. Atau ditulis sub activity-nya, tapi ternyata sudah ada asesmennya, oh ini merujuk ke sini gitu, merujuk ke dokumen apa, merujuk ke peraturan mana, jadi udah nggak usah detail-detail gitu. Dan itu dokumennya bisa diakses untuk seluruh divisi yang berkaitan. Betul. Kan ya Pak? Betul. Oke. Jadi kayak misalkan untuk melindungi diri nanti harus ditulis ini mitigasinya pakai PPI, ya itu mah nggak usah kan, soalnya PPI mah wajib kalau di dalam sebuah pekerjaan gitu. Jadi nggak perlu ditulis berulang-ulang. Oke. Baik. Ada yang ingin didiskusikan lagi dari teman-teman? Saat ini lagi ngerjain kerjaan apa Pak Faisal? Sekarang kalau saya kan di operation ya, jadi kurang lebih ya sehari-hari sih melakukan di operation ya, jadi misalkan inspeksi, perbaikan, gitu, kemudian maintenance gitu. Terus mengakses juga, misalkan oh kemarin ada temuan, saya akses dulu ini bagaimana follow up-nya, lesson-nya seperti apa. Tapi seringkali juga terlibat suruh bantu project, misalkan ini ada pekerjaan baru apa, suruh menganalisa juga, menghitung ini kira-kira gimana. Kayak kemarin belum lama kan ke Aceh itu juga kan untuk prospecting project. Hampir sama dengan Bu Vivi nih. Iya. Ya. Sayangnya Bu Vivi seminggu lebih dulu, jadi nggak ketemu. Oh gitu. Oh saya pikir ini proyeknya barengan, enggak? Enggak sih. Enggak. Oh enggak. Apa Bu? Ini apa? Survei untuk mempersiapkan. Jadi perjalanannya Pak Faisal itu lancar di Aceh ya? Oh gitu ya? Oh itu Bu Vivi. Enggak lah. Ini ya survei dulu ya, kayak pas pampres ya. Survei tempat apakah aman didatangi. Baik, banyak iya Pak.
sering saya ketemu orang-orang ITS juga kalau lagi kerja, banyak yang alumni ITS juga. Biasanya dari kelautan atau dari sipil, dari perkapalan juga ada. Perkapalan beberapa malah ini di apa? Saat saya ada pekerjaan berhubungan sama kapal, biasanya ketemu anak ITS. Lumayan, berarti banyak ya Pak ya? Iya. Sebar. Baik, teman-teman ada yang mau didiskusikan? Ada Rehan lagi, Rehan lagi nih. Halo Rehan. Ya, Iya. ya, silakan menyampaikan ke Pak Faisal. Mungkin saya mau tanya aja sih Pak, mungkin ada tips sama tantangannya kalau misalkan terjun di dunia manajemen risiko Pak di industri. Oke. Apa nih? Maksudnya tips untuk masuk atau tips kalau udah masuk? Mungkin tips masuk sama waktu kalau sudah masuk Pak. Kira apa harus dipersiapkan selama kuliah gitu ya, Han ya? Yeah. Menurut saya ya, memang pas saya dulu kuliah, memang risiko ini kan tidak jadi mata kuliah sendiri ya, sehingga akhirnya belajarnya pas waktu kerja gitu. Sebetulnya ini perlu disyukuri karena sudah dapat gambaran dari kuliah ya, gitu, bahwa setiap kita kan selama ini selalu belajar project aja gitu, tapi sisi lain atau aspek lain dari project kan banyak ya, ada masalah risiko, ada masalah post control atau planning gitu kan banyak sebenarnya, jadi nggak hanya melulu masalah teknis projectnya. Itu tips dari saya sih kalau pas kuliah juga mempelajari yang lain itu. Biasanya itu dipelajari pas KP, atau saran saya sih pas kalau tugas akhir gitu, kan sekarang suka banyak tuh yang membuka intern tapi bukan KP ya, tapi intern saat setelah lulus atau pas tingkat 4 gitu. Itu silahkan join aja gitu, karena tetap hands-on experience ya, atau pengalaman dari dunia kerja yang beneran, baik dari KP atau intern itu jauh lebih banyak gitu. Walaupun yang kuliah juga tetap penting ya, untuk basic sama untuk ilmu apa dasar logiknya itu juga penting gitu. Itu sih tipsnya itu aja. Sama gini, rata-rata tempat KP terbaik atau tempat kerja terbaik tetap membutuhkan IP yang tinggi ya. Jadi ya IP seaktif apapun di dunia kemahasiswaan, sepunya kegiatan sebanyak apapun pas kuliah, ya IP harus sebaik-baiknya sih. Ini mulai saya alami ya dari zaman saya kuliah ya. Aktivis itu IP-nya pada tinggi-tinggi loh gitu. Beda dengan zaman dulu ya, aktivis pasti IP-nya jelek gitu. Kalau sekarang tuh aktivis IP-nya tinggi-tinggi. Yang jelek-jelek tuh malah yang nggak pernah nongol gitu, yang ini di rumah terus gitu. Yang jelek-jelek. Itu sih yang saya amati ya dari circle. Kemajuan dari itu. Iya. Kegiatannya di luar kuliah banyak, tapi juga kuliahnya oke. IP gerbang pembuka. Wah, gerbang pembuka. Itu Rehan. Bu Vivi dulu IP-nya tinggi tuh. Bu Vivi IP-nya dulu tinggi. Iya Pak, saya tahu itu Pak. Terbaik memang Bu Vivi itu. Kalau saya biasa lah gitu. Saya jadi takut nanya berapa. Nanti biasanya 4. Enggak. Bu Vivi itu kayaknya 4 ya. S2-nya 4 Bu Vivi itu. Enggak 4 kok. Pak, ya, 3,9 mekanika gelombang itu susah. Ya begitulah gitu. Cuman ya yang penting jangan jelek-jelek amat lah. Kalau jelek-jelek amat tuh susah lah mau cari kerja. Itu aja sih. Saya pengen pesannya tuh, saya khawatir mahasiswa sekarang nggak apa-apa lah IP jelek, karena banyak ya sosial media atau influencer tuh bilang IP nggak penting gitu-gitu ya. Cuman kalau di dalam kenyataan umumnya sih tetap penting ya. Maksudnya ya gimana mau nyari kerja susah kalau nggak ini. Soalnya begini, kalau saya mencari person lah gitu untuk di dalam satu tim project saya, kalau dia belum punya pengalaman kerja, saya bisa menilai dia dari apanya, menilai kualitas gitu. Ya mungkin dari KP-nya, dari internnya dia, dari aktivitasnya. Tapi kalau dari sisi akademik, saya bisa ngecek dari mana pengalaman kerja belum punya gitu. Sehingga paling enak ngecek ya dari IP, dari KP-nya dia sesuai apa enggak dengan bidang pekerjaannya gitu. Paling gampang sih begitu. Jadi jangan lupa ini
Rehan ada yang mau ditanggapi? Udah pada KP belum sih nih? Udah tingkat berapa ya? Ini anak-anak tingkat semester 5. Tadi ada yang 2017 tadi pasti udah KP kan ya? Belum ya? Siapa tadi ya 2017? Tadi ada yang pas nanya tadi bilang Rehan. 2017, Pak. Ya, Rehan, Pak. Udah KP belum kamu, Rehan? Udah KP-nya 4 kena tahun, Mas. COVID, Bu. Jadinya di Online. online di rumah. Oh ya nggak apa-apa. Yang penting kan KP kan. Ya. Ya memang Alhamdulillah. kemarin sempat denger sih banyak yang susah yang nyari KP selama COVID. Waktu itu saya sempat bukan membimbing ya, tapi membimbingnya informal gitu. Jadi hanya pengakuan dari saya, tidak dari kantor. Dan waktu itu kampusnya juga bersedia karena memang kantor pun juga nggak buka gitu. Terus saya minta izin untuk boleh nggak saya membimbing tapi personal gitu. Dan kampusnya mau, kantor saya juga boleh. Jadi ya waktu itu personal gitu. Solusinya seperti itu. Saya paham juga sih susah kan sekarang nyari KP. Iya. Nanti kalau masih pada susah ya nanti Bu Vivi kontak saya lah. Wah, ini keren-keren ya, Pak. Bisa ya, Pak ya? KP Tapi personal ya maksudnya. Tapi personal ya maksudnya, bukan karena kantor pun juga tidak membuka secara formal gitu. Oh, itu Rehan mau KP lagi. Ada Pak Menarik Faisal. sih, Bu, sebenarnya. Nah, iya kan, ya udah KP lagi aja. Ini buat yang 2019 lulus ini lah, nanti. Iya. Ya mungkin 2019. Iya. Ya itu masalah kita bersama lah. Kita kan juga mungkin pengen support juga ya dunia kampus ya. Maksudnya ya, gitu. Bahkan di beberapa kantor juga nggak buka. Nah, solusinya waktu itu saya sempat diskusi sama teman-teman sih memang yaitu membuka KP personal itu. Selama kampusnya boleh, kita nggak ada masalah sih. Kita support. Pak, noted. Oke, dari teman-teman yang lain? Ada yang mau bertanya? Diskusi sama Pak Faisal, mumpung Pak Faisal masih di sini. Ya. Kalau transportasi laut, lulusannya udah berapa angkatan? Udah banyak ya? Kan tadi katanya jurusan baru. Udah sih Pak, kebetulan kalau transportasi lautnya sendiri itu udah dari tahun 2014. Oke, berarti udah ada yang lulus ya? Udah banyak. Hmm. Gedungnya aja nih kita baru tahun kemarin terus tutup langsung kena COVID. Jadi masih belum dipakai semua. Iya. Ya itu saran saya sih kalau yang alumni datang yang terutama satu jurusan ya yang udah pada kerja ditanya aja mereka kerjanya apa sih gitu. Dulu tuh saya kalau berbagai macam pertanyaan gitu saya ini gimana kan dulu masih sering ya alumni yang main. Terus silakan ditanya-tanya aja. Tipsnya lebih relate lah gitu. Ya, daripada kalau nanya ke saya gitu maksudnya. Saya bisa memberikan tips secara general gitu. Oke, baik. Ada yang mau didiskusikan lagi dengan Pak Faisal? Jadi udah dikasih tipsnya juga bagaimana mempersiapkan dunia kerja nantinya, either mau ke dunia manajemen risiko atau di luar itu gitu ya Pak. Ya. Juga beberapa pengalaman dari Pak Faisal juga selama bekerja. Pak Faisal, selama bekerja, tantangan paling besar apa sih Pak? Tantangan terbesar? Ya, yang challenging menurut Bapak. Apa ya? Umum-umum sih ya, cuman gini, kalau sekarang kan dunia kan apa ya, cepet banget lah, terutama ada faktor perkembangan apa ya teknologi ya. Jadi saya itu bukan kadang ya, maksudnya saya itu harus catch up terus kan dengan teknologi baru, dengan metode baru. Kadang tidak ada waktu untuk saya kadang-kadang kalau sekarang misalkan mau nyoba software baru gitu nggak kayak mahasiswa dulu gitu. Mahasiswa kan dulu seneng nyoba-nyoba itu software apa. Sekarang tuh nggak sempat gitu karena daily work-nya itu juga sudah banyak gitu. Nah itu padahal itu juga faktor penentu yang penting ya karena kita jadi
bisa lebih mudah dalam bekerja, bisa membantu pekerjaan kalau kita catch up dengan teknologi baru, metode baru. Nah, solusinya apa ya? Tetap akhirnya mainnya dengan jaringan, dengan teman-teman. Kita harus bisa tetap berkumpul dengan teman-teman biar bisa catch up dengan metode baru, atau apa ya, agar tidak tertinggal lah gitu teknologi gitu. Itu sih yang tantangan besar gitu. Ya, seolah-olah waktu itu habis terus gitu loh karena untuk kerja gitu. Beda dengan waktu kuliah ya, kan cukup lowong ya, enak gitu. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan gitu. Nanti kalian akan tahu sendiri betapa kayak seolah-olah tuh nggak ada waktu gitu untuk ngapa-ngapain gitu. Itu satu. Terus kalau yang perks-nya ya, kayak kerja kayak saya kan mungkin sesekali keluar kota, itu sekali jauh dari keluarga, jauh dari rumah. Tapi itu wajar sih maksudnya. Memang ini juga jadi pengalaman tersendiri ya, karena kalau nggak pergi atau nggak jalan-jalan gitu memang jadi experience-nya jadi kurang. Nggak melihat langsung di lapangan itu juga kurang. Ini berlaku untuk apapun ya. Mau di industri apapun kalau bisa ya berbanyak pengalaman gitu, buat menambah experience di pekerjaan gitu. Kan nggak mungkin tadi saya cerita soal penyelam kalau saya nggak pernah, bukan menyelam ya, saya emang nggak punya sertifikasi nyelam untuk bekerja, tapi saya tahu pas di sana tuh seperti apa gitu. Memang harus punya gitu, harus pernah lihat. Kalau nggak pernah lihat saya nggak bisa cerita kayak tadi. Baik, ya benar ya Pak. Oke. Pengalaman yang paling. Yep, iya. Terus kalau sekarang tuh kan sebetulnya kayak gampang ya mau ikut webinar gitu ya. Kayaknya mahasiswa pada rajin ya kayak gitu. Daftar tapi kelewat gitu ya. Itu manfaatin lah mumpung itu. Sekarang kan mudah ya, seminar nggak harus datang, nggak harus bayar. Tinggal banyaknya aja gitu. Banyak Itu juga penting sih. pelatihan free juga. Iya, Ini gitu. di LinkedIn juga ada. Baik, apa ada yang berdiskusi lagi? Mungkin kalau sudah nggak ada, bisa kita cukupkan untuk kuliah tamu hari ini, Pak Faisal. Pak Faisal juga ada kerjaan yang harus dikerjakan, udah waktu Isra juga. Ini teman-teman, nah Pak Faisal sebelum kita akhiri boleh ada sesi foto bersama ya Pak? Boleh, boleh. Sebentar saya stop share ya. Ya, ini ke Diva ya, Diva halo. Ya Bu. Ya, bisa minta tolong ya Diva, seperti biasanya. Ya Bu. Siap. Kalau mau foto bersama ingatnya Diva. Ayo dinyalain videonya yang lainnya. Ya, video dinyalain. Banyak loh Ada nih yang yang masih datang hidup, hari ada yang masih hidup. Yang nyala-nyala videonya aja nih Dev. Tuh, ini kemana ya anak-anak? Gini nih Pak, tantangan terbesar ketika kita melakukan sesuatu online ya Pak ya. Something uncontrollable. Udah? Oke. Udah nyala semua nih videonya. Udah Div, udah bisa dimulai? Iya Bu. Ini masih sedikit tapi Bu. Ya Pak, saya aba-aba ya. Oke. Ini lumayan di lembar pertama. Iya. Baik Bu, saya baba dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Boleh pose bebas nih. Oh iya, boleh pose bebas Pak, boleh. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Gimana sih? Baik Bu, mungkin yang halaman pertama aja Bu ya, soalnya selanjutnya dia on cam. Iya, mungkin kamera rusak. Baik, terima kasih banyak Pak Faisal udah bersedia untuk berbagi pengalaman dan ilmu ke teman-teman di transportasi laut. Nanti semoga masih tetap bisa kasih kuliah tamu di waktu-waktu berikutnya ya Pak ya. Oke, terima kasih sama-sama. Ya, baik teman-teman, kita akhiri kuliah tamu pada siang hari ini. Terima kasih sudah hadir dan antusiasmenya sangat tinggi.
Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi, terima kasih Pak Faisal.